Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan perjuangan kita untuk mempelajari agama kita yaitu Islam, dan yang kita pelajari yaitu tentang muamalah di dalam Islam, yang mana kita sudah sampai atau malam ini sampai di tema jual beli bangkai. Jual beli bangkai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hewan yang mati tanpa diputus urat saluran pernapasannya atau urat saluran makanan di lehernya dengan pisau yang tajam, seperti hewan yang mati karena sakit, tertimpa benda berat, keblekan, atau terluka terus akhirnya mati, mungkin tabrak mati, atau jatuh dari tempat yang tinggi, dipukul, atau dimangsa oleh binatang buas yang lain, dibrakot singo misalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 3, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaradiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum. Maka semuanya itu haram, yaitu binatang yang dicekek, ditekak, dipeluntir, yang dipukul, dikeprok, atus niku segawon niku jarang niku dibeleh, biasanya dikeprok nek mboten ngoten didelepke ten banyu. Kemudian yang jatuh, yang ditanduk, mungkin ten kebo sudukan diel sijine sirahe retak sing geblak mati, niku nggih gak boleh. Kemudian yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Artinya misal nih, dengan ningali enten ayam ten deket caketing dia dengan tabrak motor jebret, kejet dengan ora usah dadak golek sing duwe sapa, kesuwen. Langsung mlebet golek latih golek. Bar niku nembe digoleki. Oh, iki nggone tanggoku kae. Mas, pitikmu Mas, mau ditabrak motor, kejet-kejet, urung mati, tak beleh. Iki saiki pitike iki. Nah niku nek tanggine sae, insyaallah malah matur nuwun. Matur nuwun di kula bedhetane mengke kula jenengan kula kei ndase napa-napa. Niku nek tanggane sae, nek tanggane mboten sae malah nesu, malah jenengan beleh niku pripun. Joli ngono. Padahal sing nabrak sanes awake dhewe. Pokoke niki nggih niku wae, kantun tanggane jenengan. Nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadi itu tidak boleh semua. Ini untuk binatang darat nggih. Nek binatang air boleh. Kenapa? Karena binatang air itu bangkainya pun masih halal, boleh halal. Misal jenengan mancing, angsal ulam, leboke plastik mati, mau mulie cek petang jam kas. Mati toh. Mau mulai kayak bojone boleh. Atau lagi meh mancing, Pak enek lele mati malahan. Jarang dipancing pun mati. Jenengan pundut jambu kok ramambu, go mulih entuk niku angsal binatang air. Sehingga ketika bangkainya jambule kok lelene niku urip, misal ibu-ibu ndak beleh kongelan, nah goleke tutuk mati boleh. Atau jenengan nek wantun cekel diremet dikrek ngoten boleh. Niku ikan ya. Tapi tidak boleh buat ayam, kambing dan seterusnya. Binatang darat tidak boleh. Dong ngoten. Kok kudu clear niki. Sehingga jenengan nek lele niku rasa dadak dibeleh, dikrek ngoten nggih angsal. Lele, welut, nomle. Wah sing niku lah, sing kongelan-kongelan ning upene niku lho. Sing toyo banyu niku, kewan-kewan banyu niku, ikan-ikanan niku. Nggih. Nah, yang ini tadi yang disebutkan ini binatang darat.
yang ketabrak, yang jatuh, yang ketutuk, yang ketekak. Kok enek ketekak enten ngeten kandang pitik niku, pitik-pitik potong, pitik potong biasanya. Niku pitik ini gampang stres ayam ini. Begitu enten bledek der glabakan karuan. Nah, ora nek sing nunggu bengine sesuke diparani. Niku sudah gantung diri akeh niku. Nah, niku sing pun gantung-gantung niku ndak boleh. Tapi nek jek sempet gantung muter-muter ke jenengan golek lating sret ngoten asalnya. Ya. Kemudian hewan ternak yang disembelih tanpa mengucap bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat tentang hewan ternak yang disembelih tanpa mengucap bismillah dengan sengaja. Sengaja, makanya nek pas kurban itu kalau contohnya kan enten piyai mbleh kurban pisan pindho ping 3 kok ora bismillah. Dilekke, Mas, kok ora bismillah? Astagfirullah ngampun kesupen. Yang kayak gitu sah kurbannya. Tapi nek ngopo dadak bismillah barang kesuwen. Itu sing pun kelewat niku malah mboten sah niku dadi bangkai semuanya. Makanya pentingnya ketika jenengan menyembelih niku memastikan jagale niku ngertos aturan. Nah, pendapat pertama, mayoritas ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Maliki dan Hambali menghukumi bangkai hewan yang disembelih oleh orang Islam yang sengaja tidak mengucapkan lafaz bismillah saat penyembelihan. Sengaja iki kelingan kudu maca ning wegah. Bedakan sama lupa, jenengan dikengken garwane to, jenengan terus kesesuaian jeneng pundi. Pak, bleh iki pitik iki yo langsung sereng. Terus garwane teko, "Kowe mau muni bismillah ora?" Ora iki lali ya. Lali bener napa? Tapi nek apa tetap bismillah barang. Nah, niku mboten saged dahar ayam ini. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafisq." Jangan kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena itu perbuatan yang fasik, perbuatan dosa besar. Ini pendapat pertama, mayoritas ulama pendapatnya itu. Nah, yang kedua, sebagian ulama yang menganut mazhab Syafi'iyah menghukumi halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Mereka berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhabihatul muslim halal." Sembelihan orang Islam itu halal. Dzakar Rasulullah au lam yadhkur, baik menyebut nama Allah atau tidak. Nah, tanggapannya, hadisnya, tarjihnya, dan Muhammadiyah ini ada istilah tarjihnya, pendapat yang kuatnya. Hadis ini, hadis yang terakhir tadi itu, hadis riwayat Abu Dawud itu sanadnya tidak kuat. Itu disebut hadis mursal karena salah seorang generasi setelah sahabat menyadarkan hadis itu kepada Nabi. Jadi setelah sahabat ini kan tabiin itu pas ngendikan itu dari Nabi, kudune kan dari sahabat sih, kok terputus. Nah, hadisnya itu menjadi tidak kuat. Dan terdapat salah seorang perawi yang tidak dikenal. Untuk sapa? Kain. Jadi sapa? Ora terkenal sebagai perawi hadis tidak dikenal. Maka dengan demikian pendapat mayoritas ulama dalam hal ini adalah yang terkuat. Yang pertama, bahwasanya hewan yang sengaja disembelih tidak mengucap bismillah walaupun oleh seorang muslim, hukumnya bangkai. Sengaja tidak mengucap bismillah. Niku catatannya niku, sengaja tidak mengucap bismillah. Tapi nek bener-bener lupa, maka halal. Nah, kemudian berikutnya hewan yang disembelih oleh non muslim. Nah, seperti apa? Orang non muslim berarti orang yang bukan Islam dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu orang yang memiliki kitab suci samawi. Samawi itu tegese kitab suci yang turun dari langit, Taurat, Zabur, Injil. Nah, ini bukan berarti jenengan kan mengimani dalam artian membaca, mempelajari ini mboten. Jenengan cukup mengimani nek kitab itu pernah turun dari langit, selesai, sudah sampai di situ aja. Nah, mereka adalah orang-orang yang hari ini menyebut dirinya sebagai Yahudi dan Nasrani. Nasrani niku sakniki enten kalih Katolik kalih Kristen. Nah, niku non muslim tipe pertama. Non muslim tipe kedua yang tidak punya kitab dari langit, yaitu Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, lan sak piturute. Gatholoco, Dharma Gandul, macam-macam niku lah. Niku tidak punya kitab suci dari langit. Maka yang seperti itu disebut non muslim tipe yang kedua. Nah, bila non muslim yang memiliki kitab samawi menyembelih hewan, maka ulama sepakat bahwa daging sembelihannya, bila non muslim yang tidak punya kitab samawi, berarti nama Hindu, Buddha, gitu,
Sinto, Konghucu, niku wau sing Dharma Gandul niku wau. Maka itu ulama sepakat sembelihannya itu tidak halal alias dianggap bangkai sehingga tidak boleh dimakan oleh seorang muslim. Pramila iki ngomong ke fikih lho nggih. Jenengan nek ten Bali niku jenengan nggih angsale mung dahar gedang gitu. Atau nek jenengan ajeng dahar kewan-kewanan angsale namung seafood. Nek binatang darat, jenengan wajib mencari warungnya orang Islam. Ngoten. Niku nek ten Bali tesenten wong Islam. Tapi nek jenengan misal ten pundi niku Cina atau mungkin ten Jepang, ten Korea gitu kan. Maka nggih pilihannya mau enggak mau jenengan wajib nyari warungnya orang Islam. Kalau ada. Nek enggak ada nggih mangan gedang melih jenengan. Kalih apel, kalih napa niku lah. Nah nek ndok pitik piye Mas? Itu ndoknya angsal. Nek pitike itu yang enggak boleh karena dia kan disembelih dan mereka 3 negara yang saya sebut tadi dan tentu negara-negara lain juga sama itu bukan non muslim ahli kitab. Jepang niku tambah mumet meneh ngene. Niku dia lahir niku dalam kondisi agama Buddha. Mungkin besar niku remaja sampai tua kados kita ngeten iki jenengan ngeten iki niku mungkin Kristen. Begitu mungkin sedo niku Shinto. Dadi agamane pokoke amrih saine pripun ngoten-ngoten. Umume wong piye mele-mele Natalan. Nah, terus nek Korea niku nggih Korea niku napa ageng niku marah mudeng lho. Makane cah nom-nom sakniki niku akeh sing do nyelengi entuk duit terus dolaten Korea. Niku jane panganane niku angel. Nah, Cina ngoten niku. Aku Cinane ning Cina sing kotane mayoritas Islam Mas, monggo. Jenengan harus ngerti itu. Fikih. Ini fikih penting ini. Bab halal haram karena nanti kaitannya sama nopo toh ketika dengan makan yang haram niku donga jenengan bisa berpotensi tidak kabul. Salat jenengan bisa berpotensi tidak diterima. Kan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya mau menerima amal dari sebab sumber yang baik. Bapak yang dirahmati Allah, adapun non muslim dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya bila menyembelih hewan para ulama sepakat bahwa hewan sembelihannya halal dimakan oleh orang Islam. Jadi boleh, tonggo jenengan misal berbeleh ayam, ngoten to, kemarin engko Pak Joko, barangkali tonggone sing non muslim, enten ta meniki to. Nggih matur nuwun. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 5, al-yauma uhilla lakumut thayyibat, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, dan makanan sembelihan orang ahli kitab itu halal bagimu. Nah, akan tetapi untuk keabsahan sembelihan ahli kitab disyaratkan ada syarat. Syarat yang pertama, Yahudi dan Nasrani tersebut keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad. Wah, ngel banget nih. Jadi mbak ini harus memang Yahudi Nasrani yang sebelum Nabi Muhammad. Bukan kemudian Nasrani yang dulunya itu jane orang Nasrani ning Nasrani anyaran ngoten niku lho. Tonggo jenengan asal Islam itu jadi Nasrani bukan yang itu. Itu syarat yang pertama. Niku angel. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Pendapat pertama, Yahudi dan Nasrani tersebut haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Maka jika seorang pemeluk agama Yahudi atau Nasrani pada dewasa ini, seperti tetangga kita yang masuk agama itu dalam artian murtad, sedangkan nenek moyang mereka bukan Yahudi dan Nasrani pada masa sebelum Nabi, maka sembelihannya termasuk bangkai. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah. Salah satu ulama Syafi'iyah As-Shirazi berkata sembelihan Nasrani Bani Taghlib, yaitu orang Kristen dari suku Arab, tidak halal karena Bani Taghlib masuk Kristen setelah masa terjadinya perubahan dalam agama Nasrani dan tidak dapat dipastikan apakah Bani Taghlib masuk Kristen yang telah diubah oleh para pendetanya atau masuk Kristen yang murni seperti agama nenek moyang yang dulu. Maka status mereka sama dengan penganut agama Majusi sehingga sembelihannya tidak halal. Nah ini yang dipegang sama bapak saya. Bapak saya itu pokoknya non muslim moh gitu. Mereka yang berpegang pada larangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an agar tidak memakan sembelihan Nasrani dari Bani Taghlib, Nasrani yang berasal dari suku Arab. Itu pendapat yang pertama. Dan itu kemungkinan besar di sekitar kita jelas nggak bisa ini syarat ini. Rata-rata non muslimnya non muslim anyaran, non muslim anyaran.
Pendapat yang kedua, mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelihan seluruh ahli kitab. Niki mayoritas. Tadi minoritas. Sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, dalilnya Quran surat Al-Maidah 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memasukkan orang yang setia dengan ahli kitab ke dalam golongan ahli kitab. Tegasnya walaupun dia sekarang masuk non muslimnya baru-baru ini, maka dia terhitung seperti ahli kitab sebelum datangnya Nabi Muhammad. Walaupun kitabnya yang sekarang sudah ada penambahan dan pengurangan, maka tetap dianggap ahli kitab yang lama, masih dianggap satu golongan. Dengan demikian orang yang memeluk agama Kristen dewasa ini termasuk golongan ahli kitab karena mereka setia pada orang ahli kitab yang lalu, yang berarti sembelihannya kalau kembali kepada Al-Maidah ayat 5 itu tetap halal. Wallahu alam, pendapat mayoritas ulama dalam hal ini sangat kuat untuk diikuti karena dalam ayat yang menjelaskan kehalalan hewan sembelihan ahli kitab mencakup semua ahli kitab termasuk ahli kitab dewasa ini, dan pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Az-Zuhri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syaratnya tadi adalah ahli kitab. Kemudian yang kedua, si ahli kitab ini yang disembelih ya hewan yang dihalalkan dalam Islam. Bukan terus sembelihan ahli kitab halal lho, dengan diparingi das babi lho. Wah, iki kan ahli kitab sing beleh boten. Jadi syaratnya ya harus binatang yang halal, ya ayam, ya kambing, ya sapi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah dalam penyembelihan. Jadi kita tidak dengar, tidak lihat, tapi nyata-nyata kita lihat dengan menyebut nama Tuhan Yesus bla 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 gitu, itu jelas tidak boleh berarti dagingnya. Dong betul. Dan jenengan nggak tahu, maka hukumnya kembali pada penyembelihan ahli kitab dan hukumnya kembali kepada penyembelihan yang disebut nama Allah versi mereka. Tapi nek jenengan melihat dengan menyebut nama Tuhan ini dan itu, yang mana itu jelas bukan Allah, maka hukumnya kembali kepada haram. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman Al-Baqarah 173, "Inna ma harrama 'alaikumul maitah wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Sehingga ayat ini menegaskan, menjelaskan bahwa orang yang menyembelih binatang walaupun dia ahli kitab tapi menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya menjadi bangkai atau haram. Ngoten nggih. Artinya ngeten nek jenengan diparani tangga jenengan diparingi wak pitik mateng pangkampi ndak apa. Tapi nek jenengan ken ngancani, "Nggo Pak Joko mungkin mang rencani bedeti nggih." Nggih. Pas belah jenengan ngali dengan menyebut nama Tuhan bla bla bla, Tuhan dia niku ser. Terus mungkin matang jenengan dikei, jenengan tampi nih jenengan ampun dahar. Kayak kucing nomoripun. Monggo. Karena jenengan sudah menyaksikan kalau itu tidak disebut nama Allah, disebut nama selain Allah dan yang disebut bukan Allah. Tuhan anak lah, Tuhan apa lah pokoknya bahasa ini. Oke. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke berikutnya, hukum penjagalan hewan dengan cara modern. Satu, penjagalan ayam. Di beberapa negara maju di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan alat modern untuk mengakhiri nyawa hewan yang siap dikonsumsi manusia demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Seperti di Kanada ada sebuah tempat penjagalan ayam yang disahkan oleh komunitas muslim setempat. Semua proses berlangsung otomatis dan prosesnya adalah dengan ayam digantung, kemudian kakinya, kemudian melewati kepalanya di bawah mengarah ke tanah, lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya, jalan terus, atau posisi kebalik. Nah, kemudian di sini disebutkan di tempat ini ayam disiram dengan air dingin. Jadi pas posisi balik air dingin disemprot dengan air dingin. Kemudian terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Jadi melewati sebuah medan listrik disemprot gitu, jadi rotok nyetrum, seret. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik agar pingsan, lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya. Terus di mana tersedia besi yang tipis tajam berbentuk bundar. Jadi besinya bundar muter. Nah, ayamnya dilewati ini ser. Nah, kemudian berputar mengitari pisau otomatis ayamnya
dan tersembelih di situ sesaat. Kemudian setelah tersembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, digeser lagi ke tempat berikutnya, yakni bak yang besar berisi air hangat yang suhunya kurang lebih 100 derajat. Jadi dicemplungke banyu panas. Lalu ayam direndam di situ agar mudah dicabuti bulunya, lalu prosesnya dilanjutkan terus sampai bersih, singkat cerita dipasarkan. Nah, hukumnya seperti apa? Tinjauan syar'i tentang penyembelihan hewan dengan menggunakan alat seperti itu, dari penjelasan tata cara penyembelihan ayam dengan alat modern di atas dapat disimpulkan: 1. Penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam memang secara umum tidak menyebabkan matinya ayam. Akan tetapi bila ayam mati dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan ayam mati sebelum disembelih. Bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Terusnya dan ketika posisi digantung kan disemprot kali banyu adem niku wau. Nah, kademen masuk angin mati, sak jarene disembelih. Maka niki posisi kegantung niki pun batang statusnya. Artinya piye Mas niku makane ra ngerti to. Kemudian berikutnya penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis yang muter niku mau gitu kan. Memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat pernafasannya dan saluran makanannya. Jadi enggak kemudian kepotong bener gitu loh. Mau keblerek tok seret tapi mboten tenggorokane mboten putus. Otomatis posisi kegantung kan ketanya metu kabeh. Nek ketanya metu kabeh kan kurang darah mati, namun mungkin kecelup banyu panas, celup tambah mati sisa gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di tempat itu. Hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam bukan karena sembelihan. Jadi ada yang posisi digantung disembur listrik niki wau boten semaput ning bablas mati enten, sing kemudian kegorok gulune ning tenggorokane dan putus mati juga enten, terus posisi masih hidup kecemplung mati juga nggih enten gitu kan. Nah, maka saat penyembelihan pun ketika muter pisaunya ini juga tidak ada yang mengucapkan bismillah gitu kan. Karena yang menggerakkan alat ini listrik bukan manusia. Ada 3 keadaan itu tadi yang berpotensi masih menjadi bangkai, walaupun mungkin presentasinya taruhlah 10-20% alias tidak mayoritas gitu. Maka bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin memotong diucapkan bismillah, dianalogikan dengan menyebut bismillah saat melepas anjing pemburu, di mana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih. Atasnya kan seorang pemburu itu boleh pakai anjing, misalnya ini anjing tau. Ini gambarnya anjing apa? Apa lagi? Apa lagi sih? Beruang, koala. Nah, misalnya ini anjing tau. Nah, berburu di hutan. Nah, terus anjing niku boleh dengan ngingu anjing niku boleh buat menjaga, buat berburu. Nek buat ingon-ingon ndak boleh, buat kelon-kelon ndak boleh, buat konco dolan ndak boleh, konco ngobrol ndak boleh. Nah, bolehnya buat pemburu dan penjaga. Nek polisi ini kok tinggal kendus-kendus narkoba niku boleh. Nah, jenengan ternyata punya buat pemburu misal. Nah, sebelum jenengan lepas, jenengan ucapkan bismillah cul. Nah, begitu niki mengke nyokot si binatang niku, binatang buruan niku. Nah, maka binatang itu halal. Nah, ada yang menganalogikan, ya harus diucapkan pas ngekleke saklar bismillah, muter gitu. Dilogikakan dengan anjing niki mau. Dan berdalil pada Quran surat Al-Maidah ayat 4, "Uhilla lakumut thayyibat", dihalalkan bagi kamu yang baik-baik, yaitu buruan yang ditangkap, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina yu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yaitu binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Jadi niki sudah dilatih, terlatih, diculke. Dan kamu mengajarinya, kamu mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkurusmallah alaih. Maka makanlah apa yang ditangkap oleh binatang buruan pemburumu ini, dan kemudian sebutlah nama Allah atas apa yang ditangkap oleh dirinya. Jadi ketika jenengan sudah mendapati binatang itu, nggih, nek mau tesih hidup nggih dibeleh, mau pun mati nggih bisa dibedeti dan dimakan dengan menyebut nama Allah. Itu dalam konteks binatang buruan. Nah, si mesin ini sebagian orang berpendapat dikiaskan dengan anjing ini. Iku kan koyo anjing nek diculke kae lho bismillah. Makanya iki mau pas nyentetke saklare sadurunge mulai pembelihan ini bismillah muter ser. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasus pemotongan dengan mesin tidak bisa dianalogikan dengan hewan buruan karena terdapat perbedaan yang mendasar dalam 2 hal. 1. Ayam-ayam di tempat penjagalan tersebut tidak lagi hewan liar. Artinya gini, anjing ini dilepaskan karena ngoyak hewan liar, bukan ngoyak wedhus ten kandang apa ayam. Nah, ayam yang disembelih niku mboten binatang liar.
Sehingga dalam ilmu usul fikih kias itu nek boten mirip, boten apple to apple itu tidak bisa. Membandingkan apel dengan jeruk purut tidak bisa. Membandingkan jeruk bali dengan semongko tidak bisa. Maka dalam hal ini ketika itu dikiaskan ke anjing, menurut penulis kitab ini, Dr. Erwani Tarmidi, itu tidak bisa karena ini ngejar binatang buas. Dan ayam yang disembelih tadi itu enggak buas gitu kan. Karena binatangnya juga sudah jinak dan tidak liar dan diikat, maka penyembelihannya haruslah dengan mengucapkan bismillah oleh orang yang memotongnya dan bukan mesin yang memotongnya. Sedangkan hewan buruan memang tidak memungkinkan untuk disembelih, karena maka cukup dengan mengucap bismillah saat melepas anjing karena dia liar dan lari ke sana kemari. Kemudian apakah cukup sekali mengucap bismillah pada saat menyalakan mesin untuk memotong ribuan hewan? Tentu tidak, karena setiap hewan yang disembelih merupakan sebuah proses penyembelihan tersendiri yang mengharuskan mengucapkan bismillah pada setiap penyembelihan. Artinya nek jenengan mengoperasikan alat ngoten niku kedahe lho, kedahe. Niku enten piyai sing standby. Bismillah, bismillah, bismillah. Mau enggak mau. Itu sebagai sebuah proses yang memang itu tiap binatang itu dikasih nyawa satu-satu. Dan itu sebagai sebuah penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada yang menciptakan binatang itu. Sinten Allah lah, Allah menciptakan satu-satu, dengan dirapel kan tidak bisa gitu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya ucapan bismillah saat menyembelih ayam dapat diambil kesimpulan bahwa ayam tersebut adalah bangkai dan najis. Jadi selain puternya tadi ucapnya bismillah mau mak cetek ngoten tok niku sudah kurang tepat. Belum lagi nanti pas kesembur nanti kena listrik mati dhisik, kemudian pas kecelup mungkin mati dhisik, dan itu sudah menyebabkan potensi adanya bangkai, dan otomatis nek bangkai niku najis, maka haram dimakan dan haram dijual serta keuntungan penjualannya juga tidak tepat, tidak halal. Ini seperti chicken nugget, sosis, burger dan lain-lainnya bisa berpotensi masuk dalam wilayah harta yang haram, sekalipun diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya sebagai ahli kitab, yaitu Amerika dan seterusnya. Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati dengan cara yang tidak benar, tidak diucapkan bismillah, dengan proses yang tidak benar, maka itu dihukumi bangkai, dan bangkai memakannya haram, menjualkannya juga haram. Kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat, maka jika ragu apakah hewan ini mati melalui proses yang Islami atau tidak, hewan ini masuk dalam kategori bangkai. Sehingga ketika dengan ragu halal dan haram, maka menjauhinya lebih selamat daripada menabraknya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ramaita bisahmika fadhkur ismallah. Kalau kamu memanah hewan, panah, maka ucapkan bismillah, set lepas. Bisa manah, bisa nembak, dor bismillah. Nah, maka fa'in wajad tahu qad kutila fakul illa antajidahu qad waqa'a fi ma'in fala taqul. Nek sing mbok tembak itu jelas binatang halal, terus kamu dapati dia sudah mati, maka itu halal buat kamu. Kecuali ya, kok kamu dapati dia posisinya kecemplung di sebuah genangan air, maka jangan mbok makan. Kenapa? Fa innaka la tadril ma qatalahu aw sahmuka. Karena kamu tidak tahu matinya binatang itu disebabkan tembakan dan panahmu atau kecemplung tadi. Mungkin benar jenengan tembak dia melayu, kecemplung, plung, mati tentriku. Nah, maka itu menjadi bangkai. Maka dalam kasus ayam yang otomatis tadi, berpotensi mati pas kesetrum, berpotensi disembelih tanpa menyebut nama Allah, pas dicelup mati. Maka yang paling aman itu jenengan tidak memakan barang-barang yang seperti itu. Dan faktanya makanan-makanan olahan ngoten niku sekarang banyak menghasilkan penyakit-penyakit yang luar biasa mengerikan. Cah cilik-cilik niki demi mau kula pengawasan enten ibu-ibu sing biasane rawuh ngajeng kula. Ibu niki pundi rasane nek sakit ngono. Anu nembe jagi ponakane napa putune. Ngegerahno gagal ginjal, cah cilik gagal ginjal. Jadi anak-anak kecil saat ini tuh kata sing diabetes, gagal ginjal, jantung, macam-macam. Makanya makanan-makanan olahan yang ngoten niku mboten sae. Mending nah ayam enten barangnya digoreng ngoten malah aman. Maka hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu apakah hewan itu mati karena ditembak atau mati karena tenggelam, maka syariat justru meminta kita untuk meyakini yang jelas menyebabkan haramnya, yaitu tenggelam. Jadi kita nggak usah ngambil hukum ini mati kena tembakan kuon, enggak.
Justru ketika ketemu halal haram, kita dahulukan haram untuk kita tinggalkan, bukan haram yang kita cari, bukan halal yang kita kejarnya. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nek ayam. Nah, nek penjagalan kambing dan sapi dengan cara modern pripun? Nah, di negara Eropa dan Amerika hampir di seluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius dulu. Lalu sebelum disembelih dibius, cus semaput. Nah, dengan berbagai cara hingga tidak sadar. Setelah hewan tidak sadar, baru hewan tersebut disembelih. Di antara cara pembiusan yang dilakukan, satu, menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi. Jarum suntik bius, berarti enten obate, ces. Sehingga mengenai otaknya yang menyebabkan sapi tidak sadar dan jatuh terguling. Nah, baru disembelih. Jadi mereka enggak ada niku napa dicencang-cencang kados jenengan nek korban niku mboten enten. Jadi sapi niku dikempit ngoten nggih alat ngoten. Nah, begitu nanti sirahe ndak disirahe. Dase niku didul ngoten disuntik nggih bius ces, begitu semaput gorok ser ngoten. Nah, kemudian yang kedua dengan meletakkan 2 buah besi di pelipis hewan. Ces gitu. Kemudian besi tersebut dialiri listrik setrum sehingga hewan tidak sadar dan jatuh ke tanah dan siap untuk disembelih. Kemudian yang ketiga, mengurung hewan di sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberi gas CO2, kayak gas biar semaput, sehingga hewan itu pingsan dan tidak sadar, kemudian disembelih. Ada 3. Jadi nek secara video kalau ningali 1 melih, enten melih niku sami-sami dikempit, ning niku mboten di suntik bius, mboten di setrum, mboten dikei gas gen semaput, tapi ngangge tembak sing isine paku, tembak bathuke jul ngoten, mati langsung blok. Gorok. Itu yang keempat. Nah, yang keempat ini tambahan saya. Nah, tinjauan syar'i tentang cara penyembelihan yang dibius dulu. Yang pertama, bila mana seluruh proses syaratnya sembelihan terpenuhi, apakah hewan yang disembelih dengan cara dibius terlebih dulu dagingnya halal atau haram untuk dimakan, maka pembiusan sebelum disembelih merupakan persyaratan standar di negara-negara tersebut untuk mengurangi rasa sakit hewan menurut mereka. Jadi mereka itu merasa, hewan itu kalau disembelih dalam posisi hidup itu nyakiti, maka biar tidak tersakiti. Hewannya dijogo Pak Jogo biar tidak tersakiti. Nah, itu harus disembelih. Nah, pertanyaannya akan tetapi benarkah dugaan tersebut atau sebaliknya? Nah, yang jelas saat ditembak dengan suntik bius, darah mengucur di bagian kepala dan hewan kehilangan kesadaran dan jantungnya berhenti berdenyut yang mengakibatkan darah tidak mengalir deras saat disembelih. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan hewannya mati saat disembelih dengan bius yang menyebabkan hewan itu sudah menjadi bangkai dan tidak halal dikonsumsi. Dengan cara demikian, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari agar kehalalan daging tidak diragukan. Artinya ngeten, ketika nganggo konsep dibius ini, maka harus dipastikan pembiusan tidak ada potensi kematian. Kalau ada potensi kematian, maka yang terjadi berarti haram, sama kayak ayam tadi. Oleh karena itu, Majma' Fikih Al-Islami, salah satu divisi fikih dari Organisasi Konferensi Islam Dunia, mengeluarkan keputusan tentang batas pembiusan yang dibolehkan. Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syariat tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu. Jadi Islam itu sebenarnya nggak nyuruh menyembelih dengan dibius-bius dulu, langsung dikocei, dibeleh. Dan cara yang diajarkan syariat jauh lebih menunjukkan kasih sayang terhadap binatang. Akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dulu kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan syar'i, hukum dagingnya halal jika diketahui hewan itu hidup sebelum disembelih. Syaratnya nih, agar dibius mau semaput dibeleh maka itu halal. Sehingga mereka menentukan agar proses itu tidak menyebabkan kematian, maka tentang ketentuan ini angel ini diterapkan yang sembelihan biasa ngoten angel. 1. Besi yang bermuatan listrik haruslah ditempelkan pada bagian pelipis dan bagian kening, kudu nemplek, ceret. Kemudian yang kedua, tegangan muatan listriknya nggak boleh lebih besar daripada 400 volt. Jadi antara 100 sampai 400 volt. Ini nggih angel. Nek kita kan ngerti listrik pokoknya disetrum ke seret. Kemudian yang ketiga, kekuatan aliran listriknya berkisar antara 0,75 sampai 1 ampere untuk sapi. Nah, untuk kambing, itu tadi untuk kambing. Untuk sapi antara 2 sampai 2,5 ampere. Kemudian lama pembiusannya itu cuma 3 sampai 6 detik. Semaput langsung beleh. Maka tidak boleh pembiusan dilakukan dengan menembakkan jarum suntik sampai tembus sehingga potensi mati, tidak boleh. Untuk hewan ayam tidak boleh sama sekali dibius langsung dengan besi yang dimuati alat listrik karena hasil penelitian pembiusan dengan menggunakan muatan listrik, ayam sangat besar kemungkinannya mati. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, kesimpulannya niki bisa dengan praktekan di kurban. Misalnya dengan ada yang kerja dengan bahan kimia, ini kan namanya kloroform
niku jenengan dekek ten tisu napa ten gombal kion niku sapi napa wedhus niku dipikep niku mengke semaput. Nah, kerja ambekan boleh bisa. Bisa halal. Tapi nek pokean ngene malah mati, dijoli berarti jenengan. Sing eneng wae Mas timbang koyo ngono angel. Ngoten nggih. Makane niki jenengan yang kerja-kerja di perusahaan-perusahaan nugget segala macam niki perlu dievaluasi mekanisme penyembelihannya nggih. Jangan penting pokoknya untuk daging ngoten nggih. Terus dalam kerja niku ngeten. Bener orientasi duit profit oriented itu dicari iya. Tapi sebagai seorang muslim, duit yang didapat itu juga harus memenuhi aspek untuk mendapatkan gak cuman jumlahnya tapi juga keberkahannya. Nah, dalam konteks penyembelihan hewan, barangkali jenengan kerja di RPH, RPA, maka jenengan harus ngerti aturannya. Nggih, dan RPA misalnya sarser, penting kok iso ndak dilebokke ning mesin bubut rumah potong ayam niku lho. Nah, niku nggih gak boleh nggih. Jenengan tetap harus bismillah ngoten. Nanti baru dimasukkan. Nek ngono kesuwen apa sedina paling entuk mung 500 ekor. Yo tambah karyawan gitu kan. Aku untungnya mung sithik, ya wis niku. Nek pun candaannya adalah jumlah yang dikejar, keberkahan yang ditinggal. Tapi kalau candaannya adalah yang dicari keberkahan, walaupun mungkin entuke juga enggak sebanyak orang-orang yang ngejar jumlah, maka nek namanya barokah niku tetap turah, tetap cukup tinggi nyukupi kebutuhan. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada teman itu datang ke rumah boleh utangan, meh ngutang tinggu nyewa RPA, rumah potong ayam. Lantas kula ngeten, emang nyandak kok niku nganti sewane larang banget ternyata 30 juta setahun. Padahal jenengan kira cilik ngoten. Ya insyaallah nyandak iki enek MBG segala macam. Lah kowe meh ngutang piro ya kabeh kuwi. Wah aku ra ndidit aku nek semono. Utang akeh men aku. Iki aku ngangkati anak telu ngangkati wong telu anakku siji mlebu pondok engko mlebune 30 juta. Terus anak sing nomor 6 kuwi engko mlebu SD kuwi 9 juta. Lah bojoku njaluk sekolah S3 iki 18 juta. Wis praise yo aku. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih, seorang muslim harus yang dikejar keberkahannya nggih. Jadi jangan sampai kemudian pokoknya penting entuk ini enggak bagus. Kemudian berikutnya anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan itu masih hidup. Posisi hidup, nek nate ningali internet ngapunten niku enten wedhus. Bokonge niku dhewe biyen. Bokonge tok. Lha mlaku niku, nanti nek kita ngertine niku mentok megal-megol niku. Kuwi nyanyine piye Pak Eko? Mentok-mentok tak kandhani niku lho, megal-megol niku lho. Niku nek enten wedhus niku nyanyane pun ganti mboten mentok. Wedhus tak kandhani. Kok gede banget, Pak. Dan niku nek pun dibelah dikuliti, niku bokonge tok niku ulah wis ngumpuli semangka loro. Dewi ya. Nah, barangkali iki nek dibelah maneman wis bokonge wae sing dicuwil gitu. Nah, gimana hukumnya? Nah, niki yang kita bahas. Jadi dalam fikih itu sampai sedetail itu sebenarnya kalau kita mau membahas mengorek-ngorek itu loh. Di antara bagian anggota tubuh hewan terdapat anggota tubuh yang bila dipotong tidak menyebabkan hewan itu mati. Nah, wedhus niku wae, kambing niku wae nek dipotong bokonge kok wedhusnya mboten mati gitu kan. Napa enten wedhus sing buntute gede banget sak menten iki nggih saged niku. Potong wah iki buntute tok wae tinggu apa kesop. Enten melih mengke kewan-kewan tertentu ngapunten nggih niku sing dijikuk bandule ben ora kawan kawin. Dadi ben proses penggemukane maksimal niku bandule diketok. Enten niku kewan-kewan ngoten niku. Nah, maka ada hewan yang dipotong punuknya ekornya. Apakah boleh memotong bagian tersebut untuk dimakan? Dipotong kewannya ge urip terus mungkin potongannya didahar. Nah, ketika Nabi SAW ditanya tentang hal tersebut, Nabi menjawab, "Makuti amin hayyin fahuwa mayyitun." Apapun yang kamu potong dari sebuah binatang hidup, maka potongannya niku dihitung bangkai. Walaupun kewan aslinya jek urip. Nah, maka hadis di atas dapat diambil hukum tentang menjual anggota tubuh dari binatang yang hidup itu haram. Nah, apalagi yang dijual anggota tubuh manusia tambah haram meneh. Lah aku butuh duit ginjalku loro, tak dol siji wae, aku ora apa-apa nek mung siji engko tambah ginjal-ginjal ora apa-apa ya. Mboten angsal nggih, mboten angsal. Mbok dite kae mboten angsal nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki malah didadeki pembahasan. Lalu sahkah menjual organ tubuh manusia? Nah, saya tadi jawabannya tidak sah.
Berdasarkan hadis di atas bahwa orang yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai, maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ginjal tersebut telah berubah hukumnya menjadi bangkai dan bangkai tidak sah diperjualbelikan. Karena di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek yang diperjualbelikan harus suci, sedangkan bangkai itu tidak suci alias najis, sehingga jual beli najis hukumnya haram. Dengan jualan ayam dikirim 1000 mati 10 terus didatangi uang, tak jaluk Pak moh nek mbok jaluk bayarlah. Lah piro? Wis sak ikhlasmu wong batang dibayar 1.000 niku duit haram. Namine bangkai maka jenengan harus memberikan. Nah tinggal nek jenengan pengen detail ditekoki lha nggih napa. Niki kula niku proses untuk meningkatkan massa otot ning arep tuku pitik waras ra didit mangan batang wae ra apa-apa. Niku jenengan nggih mboten angsal ngekeki niku. Tapi nek mungkin candaan ini nggih pakan magot niku angsal, nggih pakan lele angsal. Kula gadah segawon ten griya nggih Joko omah nggih pakan cirik kula nggih angsal. Ngoten nggih. Tapi nek niku ajeng didhahar piyambak ndak boleh. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh wis tiut-tiut. Nggih, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang jual beli organ tubuh. Nah, bagi panjenengan yang kemudian mungkin punya pertanyaan dan belum terakomodir di sini bisa kirim ke WA saya. Nek butuh HP pangserat 081 393 499 641. Nah, sing nulis. Ya, niku jenengan bisa kirim pertanyaan itu 24 jam nanti saya jawab sak longgarnya saya. Ngoten. Napa mawon, mboten kedah soal niki, soal liyane nggih entuk. Nek kok bobot kula pinten nggih kula kandhani.